Bahkan jika matahari kita sepenuhnya tersusun dari pisang, ia akan tetap sangat panas seperti sekarang. Tapi tentunya ia akan memiliki lebih banyak daya tarik. Haha, matahari sangat panas karena masanya yang sangat besar. Beratnya yang bermiliaran ton menciptakan gravitasi yang sangat kuat dan memberi tekanan sangat besar pada inti bintang ini. Tekanan ini meningkatkan suhunya, mirip dengan pompa sepeda yang menjadi hangat saat sedang memompa ban. Tekanan yang besar menyebabkan temperatur tinggi. Bayangkan jika ada 1 miliar ton pisang menggantung di angkasa, alih-alih hidrogen yang merupakan unsur utama penyusun matahari. Akan ada tekanan yang sama besarnya, yang berarti suhunya juga sama tingginya. Perbedaan utama di sini, dan juga alasan kenapa kita nggak memiliki matahari pisang, adalah karena tanpa hidrogen, matahari nggak akan bisa menjadi bahan bakar untuk dirinya sendiri. Matahari pisang akan mendingin dengan sangat cepat dan nggak akan bisa menyala selama miliaran tahun. Istana pasir bisa bertahan karena adanya tegangan permukaan antara molekul air dan molekul pasir. Air menciptakan jembatan kecil di antara butiran pasir, sehingga pasir yang lembab bisa saling menempel dan istana pasirmu bisa berdiri kokoh. Tegangan permukaan juga merupakan alasan kamu bisa melihat serangga tertentu berjalan di permukaan kolam. Tegangan ini juga berfungsi seperti karet gelang di antara butir-butir kecil pasir. Ketika menambahkan air ke pasir yang lembab, kamu sebenarnya mengisi ruang di antara butiran-butiran pasir tersebut. Semakin cepat kamu bergerak, maka tubuhmu akan semakin berat. Pada awalnya, berat badanmu seolah-olah bertambah jika kamu berlari dengan sangat cepat. Tapi jangan khawatir, bertambahnya hanya sedikit dan itu terjadi sesaat. Dan hanya jika kamu bergerak hampir mendekati kecepatan cahaya. Ada yang sanggup? Ada nggak? Baiklah. Kecepatan cahaya adalah batasan alam semesta. Jika kamu bergerak sangat cepat hingga mendekati kecepatan cahaya, lalu kamu menambah tenaga ekstra, kamu nggak akan bisa berlari lebih cepat lagi. Tapi, kamu sudah mengeluarkan energi ekstra, dan energi itu harus berakhir di suatu tempat. Nah, energi itu akan berubah menjadi massa, karena menurut teori relativitas, energi dapat diubah menjadi massa. Mungkin ada lebih dari 100 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing galaksi memiliki triliunan bintang di dalamnya. Matahari tampak besar bagi kita, tapi dari sudut pandang alam semesta, matahari adalah bintang yang sangat kecil dan lemah. Kita bisa mengatakan ada banyak materi yang tampak di luar angkasa, tapi jumlahnya masih kurang dari 5% dari total masanya. Sisanya adalah materi gelap dan energi gelap. Massa gugusan galaksi dan galaksi itu sendiri sebagian besar terdiri dari materi gelap. Belum ada alat yang bisa membantu kita melihatnya, tapi para astronom meyakini bahwa materi gelap itu ada karena adanya efek gravitasi kuat yang mempengaruhi susunan galaksi. Materi gelap juga bisa menjadi alasan kenapa para ilmuwan terkadang melihat ilusi optik yang menarik di jagat alam semesta. Contohnya, foto galaksi dengan cincin atau busur cahaya yang nggak biasa. Mungkin itu cahaya dari galaksi sangat jauh yang mencapai kita. Tapi, di saat yang sama, mungkin ada kumpulan materi gelap yang sangat besar dan tidak tampak yang mendistorsi cahaya tersebut. Nggak ada yang tahu pasti apa itu materi gelap dan energi gelap, bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Tapi, para ilmuwan menduga bahwa materi gelap merupakan kekuatan yang membuat alam semesta mengembang. Suhu yang sama nggak selalu terasa sama di lingkungan yang berbeda. Saat kita mengecek suhu, angka yang kita lihat mungkin objektif, tapi yang kita rasakan tidak. Di sebagian besar wilayah Amerika Serikat, suhu hampir 32 derajat Celcius sudah terasa panas. Tapi di belahan bumi selatan, ini mungkin merupakan hari yang indah dan kesempatan untuk menikmati piknik bersama keluarga. Pada saat yang sama, berita utama di media massa bisa saja memperingatkan tentang suhu ekstrim 31 derajat Celcius di seluruh Inggris. Yang kamu rasakan saat membuka pintu dan keluar rumah dipengaruhi oleh faktor budaya dan sains. Tentu saja lingkungan tempat tinggal memengaruhi seberapa nyaman seseorang pada suhu tertentu. Tubuh akan menyesuaikan diri dengan suhu sekitar. Ditambah lagi ada info tambahan pada aplikasi cuaca yang terkadang disebut real feel atau suhu yang dirasakan. Di Amerika Serikat misalnya, orang-orang bisa mengecek indeks panas. Indeks ini mengukur perbedaan antara suhu sebenarnya dan suhu yang dirasakan. Indeks panas menganalisis kelembapan dan suhu udara. Indeks ini memberitahu bahwa suhu 31 derajat Celcius
dengan tingkat kelembapan 40% benar-benar terasa seperti 31 derajat Celcius. Tapi suhu yang sama dengan tingkat kelembapan 90% akan terasa seperti 45 derajat Celcius. Dan itu nggak akan membuatmu merasa senyaman pada kondisi pertama. Kamu pasti merasakan ada yang salah ketika kamu minum teh dari gelas plastik. Kamu mungkin berpikir bahwa itu karena cairan panasnya bisa melarutkan plastik. Tapi sebenarnya tidak. Rasa yang kamu cecap bukan akibat adanya keanehan pada indera pengecapmu. Ini adalah hasil dari kerjasama berbagai indera yang berbeda. Keripik akan terasa lebih renyah jika kamu bisa mendengar suara dengan frekuensi lebih tinggi saat mengunyahnya. Penelitian juga menunjukkan bahwa cheesecake terasa lebih enak dan lebih manis saat disajikan di atas piring putih dibandingkan dengan yang disajikan di piring hitam. Kita terbiasa melihat teh disajikan dalam cangkir keramik ketika meminumnya dari cangkir plastik. Secara nggak sadar kita menganggap itu sebagai teh dari mesin penjual otomatis yang rasanya tidak enak. Dalam kondisi tertentu, beberapa benda bisa bergerak lebih cepat dari cahaya karena cahaya nggak selalu mencapai kecepatan penuhnya. Oke, kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara nggak berubah, yaitu hampir 300.000 km per detik. Tapi cahaya nggak selalu bergerak melalui ruang hampa udara kan? Sebagai contoh, di dalam air, foton yang merupakan partikel kecil dari cahaya bergerak dengan kecepatan hanya 3/4 kecepatan cahaya. Dalam reaktor nuklir, partikel tertentu bisa mencapai kecepatan sangat tinggi. Jika partikel-partikel tersebut melewati media isolasi yang menghambat cahaya, partikel-partikel itu mampu bergerak lebih cepat daripada cahaya di sekelilingnya. Ini menciptakan sinar biru. Itulah sebabnya inti reaktor nuklir bawah air dapat berpendar dalam gelap. Kenapa lilin baru mengeluarkan asap setelah dimatikan? Asap sebenarnya adalah sekumpulan partikel karbon yang tidak terbakar yang dilepaskan ketika lilin meleleh. Ketika lilin dinyalakan, sebagian besar karbon berubah menjadi karbon dioksida, tapi ada juga yang lolos. Kamu bisa mengujinya sendiri. Letakkan piring di atas lilin yang menyala dan biarkan di sana. Karbon akan terakumulasi sebagai noda gelap. Ketika lilin dipadamkan, sumbu yang menyala masih memiliki panas yang cukup untuk memecah molekul lilin. Tapi itu nggak cukup untuk membakar semua karbon. Jadi, kamu akan melihat asap keluar sampai semuanya dingin. Saat meletakkan barang berbahan plastik di mesin pencuci piring, tetesan air akan tertinggal pada benda-benda itu usai proses pencucian. Mesin pencuci piring bekerja dengan cara begini. Mesin menyemprotkan deterjen dan air pada suhu yang lebih tinggi daripada saat kita mencuci piring sendiri. Ketika siklus pencucian selesai, air pun menguap dan peralatan makan menjadi kering. Tapi barang berbahan plastik lebih cepat dingin karena bahan ini memiliki kepadatan yang lebih rendah dan air nggak punya cukup waktu untuk menguap. Lambung manusia lebih kuat dari yang kita bayangkan. Lambung bahkan mampu merusak pisau cukur dalam waktu 24 jam. Kita mengukur tingkat keasaman pada skala 0 sampai 14. Semakin kuat asamnya, semakin rendah tingkat pH-nya. Lambung kita memiliki pH yang sangat kuat. Itulah sebabnya asam lambung sebagian besar berada pada skala 1 hingga 2, sehingga bisa mengikis pisau cukur dengan relatif cepat. Percaya saja pada kami untuk yang satu ini. Jika kamu berdiri di atas gedung, waktu akan berjalan lebih cepat daripada saat berada di permukaan tanah. Ini adalah sesuatu yang disebut pelebaran waktu gravitasi. Ini dijelaskan dalam teori relativitas Einstein. Teori ini mengatakan bahwa semakin jauh sesuatu dari permukaan planet kita, semakin cepat waktu berjalan baginya. Sama seperti saat menunggu di antrean kasir yang panjang di toko, waktu terasa melambat. Haha. Objek dengan massa lebih besar menghasilkan medan gravitasi yang lebih kuat. Medan itu sebenarnya adalah kelengkungan ruang dan waktu. Semakin kuat gaya gravitasi, semakin besar distorsi ruang dan waktu. Dengan demikian, waktu pun berjalan lebih lambat. Tentu saja, ketika berada di medan gravitasi yang kuat, kamu merasa waktu berjalan seperti biasa. Kamu cuma bisa melihat perbedaannya saat membandingkan dengan gravitasi yang lebih lemah, di mana waktu berjalan lebih lambat. Inilah sebabnya sangat membantu jika di toko ada antrean kasir ekspres. Antrean ini cenderung berjalan lebih cepat. Ini sih sekedar saran aja.